Selamat malam, selamat datang di GPPS Air Hidup. Sebelum ibadah, matikan HP atau silent HP kamu ya. Mari kita hitung dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita berkumpul lagi dalam ibadah raya. Mari sebelum kita mulai, kita mulaikan syukur kita kehadiran Tuhan. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab karena kasih-Mu kami ada malam hari ini ya Tuhan. Layakkanlah setiap kami, ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Baik tutur kata perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Layakkanlah kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mohon pimpinan Roh-Mu ya Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kiranya Roh-Mu sendiri yang beracara. Tutup bungkus kami semuanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin.
tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, yang ku ingin menang.
lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati kami siap untuk mengucap syukur lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Seberapapun yang ada, kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. Saya percaya malam hari ini pasti semuanya bersuka cita sebab kita punya satu nama Allah yang kekal, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Amin. Amin.
saya memberi kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara mungkin ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu kami persilahkan. Baik, jika belum ada, mari kembali kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kuasamu
ingin duduk diam. Kami ingin mendengar apa yang Kau mau, Tuhan. Kami percaya hidup kami akan selalu terhubung dengan Engkau. Hidup kami akan selalu terkoneksi dengan Engkau, Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun di tempat ini, menjamah setiap kami yang hadir, Tuhan. Kami datang di tempat ini bukan sekedar rutinitas biasa, tapi kami datang di tempat ini karena kami cinta akan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Cengkram kami dalam hadirat-Mu malam ini, supaya kami menangkap apa yang Kau mau saat ini, Tuhan. Berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu yang terbatas ini, supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa sanggup untuk mengubah setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Berikan senyum yang manis dong buat kanan kirinya. Haleluya. Saya yakin dan percaya saat ini kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Meskipun cuaca saat ini tidak mendukung, tapi percayalah bahwa hadirat Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita malam ini. Amin. Siap diberkati? Amin. Siap diberkati? Amin. Puji Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dengan satu kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema yaitu hidup terhubung dengan Tuhan. Hidup terhubung dengan Tuhan. Apa Bapak Ibu? Hidup terhubung dengan Tuhan. Sebelumnya saya mau bertanya, terhubung itu apa Bapak? Halo, ada orangnya nggak di sini ya? Terhubung itu apa? Menyambung, apa lagi terus? Sambung menyambung. Jadi terhubung. Jadi terhubung itu terkoneksi. Apa saudara? Terkoneksi. Jadi hidup ini harus terhubung dengan Tuhan. Hidup ini harus terkoneksi dengan Tuhan. Saya akan beri ilustrasi. Di sini semua punya HP? Nah, saudaraku, HP itu tidak akan bisa kita gunakan kalau tidak ada koneksi yang namanya Wi-Fi ya. Apa saudara? Wi-Fi, kalau Jawa ngomongnya apa? Wi-Fi. Yang benar itu Wi-Fi. Kalau kita ngomong Wi-Fi malah diguyu ya sama orang-orang dulu. Kok Wi-Fi? Padahal yang benar itu Wi-Fi. Bapak Ibu, HP itu hanya sekedar HP dan tidak bisa digunakan kalau dia tidak bisa terkoneksi dengan yang namanya Wi-Fi atau internet. Saudaraku, saudara tahu lampu? Ini lampu ini tidak akan bisa menyala kalau tidak terhubung dengan yang namanya sumber listrik. Jadi intinya hidup ini tidak akan pernah bisa bermanfaat bagi orang lain kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Amin. Setuju sama saya? Kalau saudara punya HP tapi tidak pernah dicolokkan, tidak pernah disambungkan dengan namanya Wi-Fi, HP itu semahal apapun bisa digunakan enggak saudara? Tidak bisa untuk upload foto, tidak bisa untuk YouTube, tidak bisa untuk TikTok, tidak bisa untuk apa lagi, tidak bisa karena tidak dihubungkan dengan yang namanya Wi-Fi. Hidup kita pun sama saudara. Hidup ini tidak akan pernah bisa berarti bagi orang lain kalau kita tidak terkoneksi dengan Sang Pemberi hidup. Amin. Setuju? Amin. Saudara mau bermanfaat bagi orang lain? Amin. Angkat tanganmu kalau mau bermanfaat bagi orang lain. Hiduplah terhubung dengan apa? Hiduplah terhubung dengan Tuhan. Lampu tidak bisa menyala. Saudara punya lampu jutaan rupiah, tapi kalau saudara tidak punya saklarnya, bisa nyala enggak Pak? Tidak bisa. Kita perlu sumber listrik itu. Kita perlu sumber hidup itu, yaitu Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Saudara, kita hidup hanya sekali loh. Jangan mau loh hidup begini-begini saja.
Wes aku enaknya ngene iki tak ngene iki ae. Hidup hanya sekali. Saudara, kalau engkau hidup biasa-biasa saja dan tidak berguna bagi orang lain, hidupmu itu sia-sia. Saudaraku, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Di end kita itu kapan selesai, kita kapan kita tidak tahu. Kalau engkau nggak segera dan koneksi dengan Tuhan, hidupmu sama dengan ini hidup, tapi roh kita mati. Banyak orang saudara, ini hidup, tapi roh kita mati. Kenapa? Karena kita tidak pernah terhubung dan terkoneksi dengan Sang Pemberi hidup. Saudaraku, mau di sini terkoneksi dengan Tuhan? Amin. Mau hidupnya terhubung dengan Tuhan? Amin. Seperti lagu ku terhubung denganmu. Terus apa saudara? Selalu melekat di hatimu. Sekarang, bagaimana cara kita itu terhubung dengan Tuhan? Bagaimana cara kita terkoneksi dengan Tuhan? Yang pertama saudara, selalu apa? Melekat di hatimu. Jadi kalau kau ingin terhubung dengan Tuhan, hidup kita harus apa? Melekat dengan Tuhan. Saudara, melekat itu apa saudara? Nempel, apa lagi? Lengket, betul. Nempel, lengket. Terus dekat, apa lagi? Karib. Terus besti, terus apa lagi? Melekat dengan Tuhan. Orang yang ingin terhubung dengan Tuhan, hatinya harus melekat dengan Tuhan. Mau Bapak Ibu melekat dengan Tuhan hari-hari ini? Mau selalu intim dengan Tuhan hari-hari ini? Setiap saat kita itu kalau sudah nempel kayak perangko. Saudara dulu pernah enggak? Zaman-zaman kita dulu ada yang namanya koresponden, apa itu? Sahabat pena ya Pak Hobi ya, zaman dulu ada yang namanya perangko. Kalau sudah perangko itu nempel dengan yang namanya apa itu? Amplop, disobek gimana saudara? Wangel. Kalau kita sudah nempel dengan Tuhan, apapun keadaan itu tidak akan pernah bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Amin. Hujan, badai, berdek tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Jadi jangan ada alasan untuk. Tadi saya banyak menerima WA, hujan. Kalau menempel dengan Tuhan, pasti akan mencari Tuhan di tempat ini. Amin. Yang pertama saudara, bagaimana cara kita itu terhubung dengan Tuhan? Hidup melekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka karakter kita itu sama dengan karakternya Tuhan. Saudara, ada pepatah mengatakan dengan siapa engkau bergaul, engkau akan jadi seperti itu. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang sukses, akan jadi orang sukses. Kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita bergaul, dengan perampok, dengan penjudi, dengan pembohong, maka hidup kita akan sama dengan mereka. Dengan siapa kau bergaul hari-hari ini menentukan hidupmu sekarang dan yang akan datang. Saudara mau bergaul dengan Tuhan, amin. Mau dekat dengan Tuhan, mau melekat dengan Tuhan, amin. Jadi gini saudara, kalau engkau dekat bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan percaya kepadamu. Kemarin Bapak Gembala korbannya kalau kita dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan menjadi orang kepercayaan Tuhan. Sekarang bagaimana supaya Tuhan itu percaya kepada kita? Kita harus dekat, melekat, dan karib dengan Tuhan. Amin. Saudara, di sini kalau saudara punya rahasia, itu disampaikan pada beberapa orang, seseorang atau banyak orang. Seseorang, bukan banyak orang. Kalau kita punya rahasia, saya punya rahasia misalkan. Kalau saya punya besti Teopani misalkan. Ini aja. Gak mungkin kelemahanku atau rahasiaku tak
sampaikan kepada semua orang tidak mungkin. Tapi karena saya dekat sama Theophany, setiap hari saya bertemu, Theophany punya masalah, dia ngobrol sama saya. Kenapa setiap hari ketemu saudara? Dan anak saya, saudara setiap hari ketemu dia, mama, begini dia selalu ngomong sama saya, sedekat itu saudara. Jadi kemarin dia ngomong, mah, ada temenku mah, bapaknya jual mobil, dia ngomong. Nah, buat apa? Karena anaknya minta iPhone mah, katanya saudara. Jadi jual mobil untuk beli iPhone. Dia kok bisa ya mas seperti itu? iPhone-nya harganya berapa itu? 11 juta katanya. Bocah SD apa? iPhone 11 juta preman tadi jual mobilnya katanya dia. Sedekat itu Theophany dengan saya. Jadi ada apa-apa, ada orang, mah ini gimana mah, dekat. Karena dia dekat sama saya, tidak ada lagi yang namanya isin-isin. Apa isin-isin? Malu-malu saudara. Saya punya seperti ini, dia ngobrol. Oh saya begini mah, dia ngobrol. Karena saya dengan dia itu karib dekat. Saudara, Tuhan itu juga punya rahasia. Tuhan itu punya yang namanya rahasia hati. Ayo kita akan buka di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua, katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, Tuhan suka, senang dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu medeni. Medeni apa? Kayak apa? Menakutkan, bukan seperti itu saudara. Takut akan Tuhan itu kita hormat dan kagum akan Tuhan. Bukan apa ya, kemarin itu saya di mana itu, di Prigen itu ada yang namanya rumah hantu saudara. Rumah hantu itu medeni, saya itu suaranya gerontang saya naik apa namanya itu, naik rel kereta. Saya hanya menutup mata karena saya itu takut dengan kuntilanak buatan saudara. Suaranya ini ngangin saya itu sama siapa, sama Kevin mas tenang ya mas, kita tutup mata saja, masuk panjang. Jadi saya itu masuk rumah hantu itu udah tahu bentuknya hantunya kayak apa, saudara. Saya nggak tahu. Begitu sampai depan itu saudara, aku melek ya, kadang-kadang putih-putih nyual saudara. Saya sampai anak saya itu sepatunya carry saudara. Ini bukan yang menakutkan seperti itu saudara. Takut akan Tuhan itu bukan Tuhan itu yang aku takut be Tuhan karena Tuhan itu menakutkan, bukan. Tetapi takut akan Tuhan ini kita hormat dan kagum akan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan ada di sini, saudara mau asal-asalan dari tempat ini. Kalau ini rumah Tuhan ada, saudara mau asal-asalan dari tempat ini. Pakai baju dompang cangkeng kan, buat begini, seperti itu saudara. Kalau engkau kagum dengan Tuhan, engkau akan hormat dengan Tuhan. Amin. Cara pakaian kita, cara dandan kita, karena kita bertemu Raja di atas segala raja. Saya seringkali senang dengan apa ya, yang apa, rapi-rapi kalau ke gereja. Jam 2 wis dandan, meskipun acaranya jam 5, saya mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Sekali lagi, takut itu bukan yang medeni ya, tetapi lebih ke hormat dan kagum akan Tuhan. Saudara, kalau engkau hormat dan kagum akan Tuhan, hidupmu itu tidak karpe dewe, tapi hidupmu itu akan selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Di sini Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian di sini
Alkitab King James di The Secret of Lord, artinya rahasia hati Tuhan. Jadi perjanjiannya di sini artinya rahasia hati Tuhan. Rahasia hati Tuhan, the secret of Lord, itu diberitahukannya kepada mereka. Mereka itu siapa, saudara? Orang yang takut akan Tuhan. Saudara mau dikasih rahasia sama Tuhan? Saudara mau dikasih tahu sebelum apa-apa terjadi, saudara dikasih tahu mau? Amin. Kalau hari ini ada banjir Pak Gandang, saudara dikasih tahu mau? Amin. Saudara, kalau engkau ingin mengerti rahasia hatinya Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan. Perjanjian di sini artinya rahasia hatinya Tuhan. Saudara, kita semua punya rahasia, amin. Di dalam relung hati kita yang paling dalam, mungkin suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, kita ada nyimpen yang namanya rahasia. Tuhan pun punya rahasia. Tetapi rahasia ini tidak Tuhan berikan kepada semua orang. Kalau anugerah itu Tuhan berikan kepada semua orang, tetapi yang namanya rahasia hati Tuhan itu diberikan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Jadi ada apa-apa itu diomongi, saudara. Jadi ada apa-apa dikasih tahu. Saudara, aku pernah enggak misalnya mau kemana, kasih tahu. Beberapa waktu yang lalu dalam doa saya, Tuhan bilang save your money in the government bank. Save your money in the government bank. Saya enggak tahu. 3 kali itu kata-kata itu ngomong terus sama saya. Apa artinya, Pak? Saving your money itu apa namanya? Simpanlah uangmu di bank pemerintah. Saya enggak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika saya oke Tuhan, saya mau menyimpan maksudnya uang kita karena kita tidak tahu ekonomi itu bakalan seperti apa. Tuhan itu kasih tahu pada siapa? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kita akan baca contohnya siapa orang yang bergaul karib di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh, adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang apa saudara? Sejamannya. Dan Nuh itu apa? Hidup bergaul dengan kali lagi saya akan bacakan. Inilah riwayat Nuh. Riwayat itu apa saudara? Kisah apa? Sila ini datanya Nuh gitu ya. Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku, kemudian saudara tahu di sini Nuh itu orang yang benar pada sejamannya. Berarti Nuh itu orang yang seperti apa? Sekarang itu orang yang radikal. Kalau mungkin orang sana itu pakai, pokoknya dia benar-benar orang yang membara mencari Tuhan. Kemudian beberapa hari, beberapa waktu Tuhan itu bicara apa saudara sama Nuh? Nuh, buatlah apa? Bahtera. Dari apa? Dari kayu. Kemudian waktu itu, ya, musim apa? Kemarau saudara. Waktu itu nggak ada hujan kayak gini, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Nuh, Nuh buatan bahtera. Secara manusia kalau Nuh itu tidak bergaul karib dengan Tuhan, mau tidak saudara Nuh? Kenapa kok nggak mau? Nggak mungkin, nggak masuk akal loh. Lawang iki loh panas tentang kayak ini kon gawe bahtera. Tetapi karena Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan, maka Nuh itu apa namanya membuat bahtera. Sama orang-orang sejamannya dia Pak nih, dia Allah Nuh, kamu tuh ngene malah gawe bahtera di atas gunung loh. Nuh, ini apa nih gawe bahtera ya biasanya di mana Pak? Di pantai itu masih masuk akal. Tapi Tuhan bilang buatlah bahtera di atas gunung, di puncak. Saudaraku, ini kelihatannya tidak mungkin. Tetapi karena Nuh ini bergaul karib
dengan Tuhan, dia taat sama Tuhan. Amin. Makanya seluruh Nuh itu, Nabi Nuh dan istrinya, terus 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahasa. Di antara semua yang hidup hanya keluarga Nuh yang diselamatkan Tuhan. Saudaraku mau mengerti isi hatinya Tuhan, mau dikasih tahu kalau ada apa-apa sama Tuhan. Amin. Hiduplah terhubung dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, pagi hari itu waktu yang sangat efektif engkau bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, saya itu pagi hari setiap pagi jam 4 itu bangun. Meskipun tidurnya itu jam tengah 1, tidurnya jam 12, tidurnya jam 10, tidurnya jam 9, jam 4 saya itu wis bangun. Bangun kadang Tuhan itu pinter kalau mau membangunkan saya. Saya mesti malas-malas kadang kalau Tuhan mau jam 4 Tuhan. Tuhan itu pinter membuat perut saya itu sakit. Mesti saya ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi mesti saya thank you Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Panjang pagi itu saya menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan itu berbicara, mendidik kita di pagi hari. Kenapa? Karena siang kalau malam kita wis capek, itu udah saudara, wis penuh dengan masalah. Tapi kalau pagi hari Tuhan hidup kita masih fresh, masih masih segar saudara. Ayo ini. Nuh ini bergaul karib dengan Tuhan. Saudara, kalau engkau ingin terhubung dengan Tuhan, hidupmu harus bergaul karib dengan Tuhan. Hidupmu harus intim dengan Tuhan. Supaya apa? Rahasia Tuhan itu diberikan kepada kita semua. Amin, saudara. Kalau orang mau bohongi saudara, pernah ya kalau kita kongsi-kongsi, kalau kita itu bikin bisnis misalkan, Tuhan akan kasih tahu saudara, oh ini wong gak apik nak, oh ini wong apik nak, Tuhan akan kasih tahu. Jadi kita tuh tidak akan pernah yang namanya, saya puji Tuhan ya, selama saya sama suami itu tidak pernah dibohongi orang. Seringkali kalau kita dapat job dekor semua itu ya, tender itu orang ngomong gak pernah kebayar pak, tapi puji Tuhan saya dengan Pak Gembala itu meluputkan dari orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Mau terhubung? Halo? Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita terus terhubung dengan Tuhan? Yang kedua adalah kita harus punya ketergantungan penuh dengan Tuhan. Apa saudara? Ketergantungan penuh dengan Tuhan. Tergantung penuh. Orang yang terhubung dengan Tuhan, ia mempunyai yang namanya ketergantungan. Ada orang ngomong ketergantungan obat, iya saudara? Kecanduan. Nah, kalau nggak minum obat, lengkang. Kalau nggak namanya kecanduan, ketergantungan kopi. Kalau nggak minum kopi bagaimana? Mumet. Ketergantungan game. Kalau nggak ngegame, saya itu ada teman ya itu sekarang itu banyak loh saudara, anak-anak itu kecanduan game sampai tidurnya tangannya ini terus. Namanya kecanduan atau ketergantungan. Kalau kita ingin terhubung dengan Tuhan, maka kita harus tergantung dengan Tuhan. Kalau kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itu saudara, urip nek gak bisa urip tanpa Tuhan, itu yang namanya kecanduan atau ketergantungan dengan Tuhan. Mau saudara? Mau, amin. Hidupku tidak bisa tanpa Tuhan. Hidupku tidak mampu tanpa Tuhan. Sehari tidak ketemu Tuhan rasanya kangen saudara. Apalagi kalau kita punya suami ya, sedina ora petok dan mendina petok senani ya, betul suaminya pergi digoleki yo. Itu namanya ketergantungan. Beberapa waktu yang lalu saya ditinggal Pak Gembala itu ke Surabaya saudara. Pada acara ya, waktu itu di Sidoarjo ya. Karena saya itu sering sekali setiap hari, hampir setiap hari itu selalu bersama. Nah pas ditinggal sehari,
kok kaya wong bingung mlaku saudara kaya apa jenenge biasane iki pergi-pergi kemana di rumah anak-anak saya kok bingung ya akan apa-apa sampai camping itu ya nuangis saudara itu ketergantungan. Kalau tidak ada apa-apa hidupnya tidak happy ya. Kalau kita tanpa Tuhan hidup kita juga tidak happy. Itu yang namanya apa? Tergantung. Saudara mau tergantung sama Tuhan? Amin. Ayo, jadikan hidupmu itu bergantung penuh dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kusampaikan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak hilang. Saudara rakyat, saudara. Tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Poinnya yang kelima ini, ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Garis bawahi saudara. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketergantungan ini sama dengan namanya pokok anggur dengan ranting. Saudara punya anggur di rumah, siapa yang punya? Mas Dedi ya, Mas Dedi ya. Pokok anggur yang benar itu adalah Tuhan, dan kita adalah rantingnya. Saudara, saya dulu pernah punya pokok anggur ya di sini waktu belum menikah. Jadi bapak saya itu menanam anggur di sini di kolam itu. Jadi setiap hari bapak saya itu selalu membersihkan daun-daun yang kering itu di kapaknya dipreteli saudara. Begitu juga kalau sudah habis buah itu pohon daunnya mesti dia preteli. Tapi ketika rantingnya itu sudah mulai nggak nempel dengan pokoknya, mati pada rantingnya saudara. Hidup kita itu sama. Kalau kita nggak nempel dengan Tuhan, kita mati. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo, ketergantungan dengan Tuhan ini kita itu harus terus nempel dengan Tuhan. Kalau ranting itu sudah kering, apa nih saudara? Dibakar atau dibuat mainan, karena bapak saya mainan anak kecil. Tapi kalau ranting itu nempel dengan pokok, dia berbuah. Pertanyaannya saudara mau yang nempel atau yang nggak nempel? Kalau nempel, saudara akan berbuah-buah banyak, amin. Tapi kalau mau tidak nempel dengan pokok anggur, akan dibuang dan tidak berguna. Hari ini saudara, kalau engkau punya ketergantungan penuh dengan Tuhan, hidupmu akan berbuah-buah, amin. Orang akan melihat engkau ada Yesus dalam hidupmu, amin. Orang dari jauh sinar kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Suaminya Mbak Stefanus, Mas Stefanus, ada sinar kemuliaan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ini loh. Jadi kita di luar Tuhan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bergantung penuh sama Tuhan. Seperti anak dengan bapak. Saudara, kita semua punya anak ya. Masih kecil anak itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa orang tuanya. Jadi anak itu juga mikir kebutuhan gitu enggak saudara? Pengen jajan ya butuhnya jajan lagi kayak itu ya anak. Nangis, orang mikir di penting dia punya bapak. Betul enggak saudara ya? Kita pun sama, kita punya bapak di surga. Amin. Bapakmu itu yang bertanggung jawab atas hidupmu.
Ada satu ilustrasi yang menarik. Suatu saat ada debt collector itu datang ke rumah. Anaknya itu ya cewek itu saudara. Hutangnya itu sekitar berapa ratus juta. Setiap debt collector itu datang ada 2, 3 anaknya stop Pak disemayani. Besok Pak saya belum punya uang. Besok Pak saya belum punya uang. Kemudian ditekan terus sama debt collector. Jadi akhirnya anak ini stres dibek. Utangku berapa ratus juta gitu. Kemudian suatu saat ada debt collector itu datang golei anak namanya misalnya Teguh. Ini rumahnya Mas Teguh ya? Iya, silahkan duduk. Terus kemudian bapaknya yang yang nemui. Kemudian Pak Teguh, Mas Teguhnya ada Pak? Oh ada sebentar. Saya panggilkan. Bu ini ada tamu misalnya gitu. Kemudian bapaknya ini namanya bukan tamunya ya, jadi dia masuk, tapi dia itu nguping bapaknya nyapo itu kok diparani orang berdasi dengan orang yang artinya apa gitu. Kemudian ini debt collector mulai menekan saudara, kamu harus bayar, kalau nggak hari ini dibayar pokoknya diancam-ancam. Bapaknya kemudian datang saudara, karena dia dengar Teguh itu punya utang ratusan juta. Dia bilang, kenapa Bapak kesini? Karena anak Bapak itu sedang punya hutang berapa? Sekian ratus juta. Sebentar Pak, Bapak duduk di sini, saya tak keluar. Saya akan lunasi hutang Bapak anak saya. Tapi jangan tekan anak saya. Seorang Bapak di dunia aja, dia rela memberikan tabungannya untuk anaknya. Apalagi Bapak kita yang di surga. Amin saudara. Dia mau lunasi semua termasuk dosa-dosa kita. Dia Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi percayalah kalau hari ini masa depanmu suram, Bapakmu yang di surga itu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Percayalah saudara, kalau engkau keloro-loro reneng jenenge tinane Bapak itu tega dengan anaknya, betul ya? Orang mesti ngomong Bapak ada duit, gali duit. Mesti Bapak itu dituduh anaknya, oh ala Pak ngerengek terus ya. Pasan misalnya anaknya ngerengek dikasih enggak? Enggak. Dia mikir pasan, ya. Yang ngerengek terus Pak, aku minta mainan Pak, aku minta mainan, enggak punya uang. Bapak bilang enggak punya uang. Tetapi karena anak ngerengek terus, Pak belikan aku mainan Pak, Pak. Bapak ini saudara, dia pasti akan mengeluarkan apa yang dia punya. Ayo digandeng anak ini toko mainan, pilih semua mainan yang kau mau, Bapak akan kasih dan berikan. Bapak kita yang di surga bersama. Amin. Ketika engkau berdodok hati Bapak, Tuhan Bapak hidupmu kalau ngene Bapak, gak mungkin seorang Bapak itu hari itu ya tega larane ora tega atine. Tega larane ora tega atine, itu namanya orang tua di dunia, apalagi Bapak kita yang di surga. Amin. Ketika engkau punya ketergantungan dengan Dia, maka Dia itu akan memelihara hidupmu sedemikian rupa. Kata orang tahun depan itu katanya pajak naik, kata orang tahun depan itu ada yang namanya inflasi, apalagi dan sebagainya. Tapi percaya, kalau engkau punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan, Dia akan pegang hidup. Dia akan buat engkau berhasil hari-hari ini. Karena Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Jangan pernah takut melewati apapun. Karena Bapamu yang di surga, Dia kaya, raja di atas segala raja. Lantainya saja emas, masa anaknya mau dibiarkan? Jangan pernah takut. Bapa akan pegang engkau menghadapi hari-hari meskipun sulit. Bapamu yang akan gandeng. Ayo nak, dalam pangkuanku, ayo nak, tak gendong nak menghadapi hidup ini. Jangan pernah takut. Kita punya Bapa yang luar biasa. Amin. Orang bilang masa depanmu suram. No, kita punya Tuhan Bapa di atas segala raja.
dia akan pegang saudara, dia akan penuh ke saudara. Apa yang saudara minta hari-hari ini, dodokkan hati Bapak itu, amin. Jadi pada hari ini gak punya, Bapak bilang aku gak punya uang. Suatu saat dia akan luluh hati ini. Ayo nak, butuhmu apa? Aku akan beri. Kalau engkau punya ketergantungan dengan Bapak, amin. Di luar Bapak, engkau tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Sama seperti ranting dan pokok anggur. Ketika dia sudah mulai yang namanya ceklek, dia sudah mulai yang namanya apa itu? Bahasa Indonesia, patah saudara. Dia tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Kalau engkau hari-hari ini harus terhubung dengan Bapakmu, amin. Mungkin orang lain tidak tahu masalahmu apa. Tapi ketika engkau terhubung Bapak, ngomong Bapak, Papa, Papi, apalagi ya, agar lebih apa namanya dekat. Bapak, aku hari ini begini. Pernah nggak bercerita seperti itu? Jadi kalau belum tidur ngobrol Bapak, aku tuh tadi begini Bapak. Aku capek Bapak. Saudara saya kemarin saya sempat ngobrol gitu ya. Di nogeng masa kuasa dan aku tuh kalau ya keluar aku saya nampak. Saya ngomong Bapak, hari ini saya mau tidur, besok pagi tolong pulihkan karena besok pagi masih mau masak lagi Bapak. Buat hari ini Bapak terus. Saya ngomong pagi puji Tuhan saudara sudah apa namanya sehat kembali. Jadi apapun kalau kesanmu ngomong sama Bapak yang di surga, amin. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, amin. Berapapun seperti Bapak yang di dunia, berapa utang anakku sekian ratus juta. Sudah duduk di sini, aku akan bertanggung jawab atas semua utang anakku. Sama dengan Bapak yang di surga akan bertanggung jawab atas hidupmu malam ini, amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Kita tadi bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, kita punya ketergantungan dengan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kita harus ada yang namanya ketaatan. Apa saudara? Ketaatan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Angkat tangan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita menuruti perintah Tuhan. Orang yang hidupnya terkoneksi dengan Tuhan pasti hidup dalam yang namanya ketaatan. Apa saudara? Ketaatan. Hidup di dalam ralnya Tuhan. Hidup di dalam on-the-road-nya Tuhan. Di jalan-jalannya Tuhan. Saudara tahu kereta api? Kalau kereta api itu keluar dari relnya bagaimana saudara? Jomplang. Hidup kita pun sama saudara. Kalau kita keluar dari yang namanya perintahnya Tuhan, hidup kita juga apa? Guling, ambruk. Nah, hari ini ayo kita hidup di dalam ketaatan. Jadi orang yang hidup dalam ketaatan itu hidupnya tidak ceroboh, tidak sembrono, tidak mau nyakiti hati Tuhan, hidup menurut aturannya Tuhan, atau yang namanya manut sama Tuhan. Saudara mau manut? Orang yang hidupnya manut dengan Tuhan itu enak saudara. Semuanya diatur oleh Tuhan. Sekalipun gitu, ketaatan itu adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Jadi kalau engkau taat hari ini berarti engkau cinta sama Tuhan. Kalau engkau gak taat berarti engkau tidak cinta. Saudara ini loh bisa dilihat orang taat atau enggak, cinta atau enggak. Kalau dia cinta Tuhan, dia taat pada Tuhan. Kalau Tuhan bilang kiri, kita kiri apa kanan? Kalau Tuhan bilang kanan, kita. Kalau Tuhan bilang lurus, kita. Kalau Tuhan mundur, kita mundur. Saudaraku, saya sangat terinspirasi dengan Raja Daud. Kenapa Raja Daud itu selalu menang di dalam peperangan?
Selalu, karena selalu itu berarti dia sudah berkali-kali perang. Tapi kenapa kok selalu menang? Halo, apa? Karena Raja Daud itu setiap mau perang dia bertanya pada Tuhan. Saudara, saya selalu setiap hari saya belajar, tak garis bawahi Raja Daud bertanya terus bertanya. Meskipun dia sudah ahli dalam peperangan, tapi Raja Daud terus bertanya pada Tuhan. Suatu ketika Tuhan bilang, mundur Daud. Karena Daud ini dekat dengan Tuhan, dia maju apa mundur? Kalau Tuhan bilang mundur. Tapi kalau Daud ini merasa, aku bisa kok, aku sudah ahli dalam peperangan. Tuhan bilang mundur, aku tak maju. Tetapi Daud ini hidup dalam yang namanya ketaatan. Tuhan bilang kanan yo kanan, kiri yo kiri, bablas yo bablas, berhenti ya berhenti. Itu yang namanya ketaatan. Saudara mau taat? Amin. Kalau Tuhan bilang ini loh, ini untungnya besar ini, diiming-imingi saudara. Ada bisnis labanya 300% misalnya. Orang zaman sekarang boleh duit susah jadi kayak bisnis ini biasa. 300 juta jadinya nanti 300% bilang luar biasa ini banyak. Tapi kalau kita mau taat Tuhan bilang jangan nak, ya jangan saudara. Ketaatan adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan hidupnya dalam ketaatan. Orang taat itu susah atau gampang, saudara? Susah. Hidup diatur susah atau gampang, saudara? Susah. Mau ngene-ngene gak bisa. Mau ngelokne uang ning kene wis di ngomongi, saudara. Jadi hidup dalam hidup terhubung dengan Tuhan yang pertama tadi apa? Bergaul karib dengan Tuhan. Mau bergaul karib dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Yang kedua ada yang namanya ketergantungan dengan Tuhan. Nggak ada Tuhan, aku nggak bisa hidup. Saudaraku, kita dengan Tuhan itu bagaikan apa? Sejauh doa. Kalau kau semakin doa, semakin kencang, berarti kau semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ada orang-orang baru meremeh, dia sudah nangis. Nangisnya bukan nangis masalah, saudara, tapi nangisnya karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau kita itu doa, nangis-nangis, bukan berarti kita punya masalah, tapi karena kita melekat dengan Tuhan. Yang kedua ada ketergantungan. Yang ketiga ada ketaatan. Hiduplah taat dengan Tuhan, maka kau akan terlalu terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kau terkoneksi dengan Tuhan, hidupmu akan bermanfaat bagi orang lain. Amin. Hidupmu akan berbuah bagi orang lain. Orang melihat Shalom, oh ini anak Tuhan. Ada ngomong hasil merenggut ya saudara. Orang tidak melihat Yesus dalam hidup. Amin. Berikan senyum yang manis buat kanan kiri saudara. Kenapa? Karena kita itu milik Yesus saudara. Jadi gini loh saudara. Jadi senyum itu sebenarnya itu susah atau gampang? Gampang karena ini ya saudara. Shalom. Wajah merenggut aduh saudara. Orang tidak akan pernah bisa melihat Yesus dalam hidup. Tapi ketika orang hidup puasa kesel dua masalah nak dewe Shalom, itu orang itu juga apa saudara? Lega. Tapi kalau kita itu meruwangut, orang ngomong meruwangut dewe, padahal tidak ada dengan kita. Tapi, ini nyapu ya kalau kaya. Hiduplah berbuah bagi orang lain. Amin. Hiduplah berbuah bagi sesamamu. Hiduplah berbuah bagi keluargamu. Jadi berkat. Amin saudara. Orang bisa melihat Yesus tinggal dalam hidup kita dari mana? Dari hidup kita saat ini. Amin. Kalau engkau bisa memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Oh, orang ini ada apanya? Kok orang ini kok selalu energi? Orang ngomong sama saya, sama Pak Bambang. Pak Bambang, jamunya apa loh Pak? Enak
jamu jati kendi ya lho apa yang aku minta jamu jati kendi, jaga mulut jaga hati, kendalikan diri, maka hidup itu akan apa ya, semangat, saudara, hidup selalu semangat. Amin. Jadi berkat di Tuhan. Yang pertama tadi bergaul karib, yang kedua ketergantungan dengan Tuhan, yang ketiga ketaatan dengan Tuhan. Pulang dari tempat ini, kerjakan firman Tuhan ini, maka engkau akan selalu terhubung dengan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Mari saya undang pemain musik untuk WL Singer membantu saya. Terima kasih. Siapkan hatimu malam ini, supaya engkau terus terhubung dengan Tuhan, supaya engkau terus melekat dengan Tuhan hari-hari. Seluruh hidupku lakukan yang kau inginkan. Saat lepas kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakan seluruh hidupku, mampukanmu melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Hubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat akan terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat akan terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan buat setiap kami Tuhan.
Dan biarlah firman-Mu Tuhan mengajarkan kami untuk kami terhubung terus dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah mulai malam hari ini menjadi komitmen buat setiap kami Tuhan, untuk hidup kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Dan di saat kami terhubung dengan Engkau Tuhan, kami ada hubungan karib dengan Engkau. Dan hidup kami tergantung dengan Engkau. Dan hidup kami selalu taat dengan Engkau Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada malam ini bukan berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka Tuhan. Memberkati pembawa firman pada saat malam hari ini, supaya hidupnya selalu Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sekalian. Puji nama Tuhan, sangat terberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Lydia untuk firman-Nya. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Saya mohon dengan kasih Kak Kinar untuk berdoa persembahan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami mengucap syukur pada-Mu Yesus. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, dan terima kasih atas segala anugerah yang Tuhan hari kami hari ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami memberikan sedikit sesuatu kami untuk berjalan di tempat ini, dan Engkau memberkati tangan-tangan yang bersurat dan orang mengatakan berdoa kalian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada yang bertugas kami persilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja untuk sebentar ke depan. Bertugas, silakan. Shalom, selamat malam. Saya akan membacakan pengumuman sepekan kegiatan gereja. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6 sore di gereja. Ibadah sekolah Minggu setiap hari Minggu jam 6:15 di Maspori. Bagi jemaat yang punya pergumulan dan ingin didoakan, bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Dukung dan doakan ibadah Natal GPPS Senayan Madiun yang dilaksanakan tanggal 25 Desember 2024 dan dana yang dibutuhkan 30 juta. Saya mau ditambahkan. Terima kasih.
Untuk menutup ibadah, kami undang Ibu Perwati untuk menutup ibadah malam hari ini. Menaikkan pujian ke-1. Hadir di tengah-tengah kami, hadiratmu mengurapi setiap kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami dan menguatkan kami, mengajari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya kami percaya Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik. Memberkati rumah tangganya, memberkati apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Tuhan juga kami berdoa buat anak-anak yang sempat hadir pada malam hari, dimanapun mereka berada, Tuhan juga senantiasa memberkati seperti kami yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan Bapak Ibu kiranya berkat damai sejahtera sukacita dari Bapa surgawi boleh mengalir dalam hidup kita melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, menguatkan kami, melindungi kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Ini latihan langsung ya.